Hai, berjumpa lagi bersama saya Sandi Susanto dan di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya beritahu kepada kalian semua. Ini merupakan suatu kabar gembira. Oke teman-teman, eh, internet merupakan salah satu kebutuhan setiap orang di era sekarang ini. Bahkan transaksi, komunikasi, serta bermain media sosial itu membutuhkan internet. Dan saat ini segala macam hiburan, kemudian apapun itu melalui internet. Baik kita jual beli online atau yang disebut dengan e-commerce, kita melakukannya dengan internet. Setiap perusahaan, setiap rumah, bahkan setiap eh, dinas-dinas atau kampus itu saling keterkaitannya dengan internet karena mereka berkecimpung di data data serta aplikasi yang mereka punya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan kepada kalian, terutama kepada anak-anak kuliah, kemudian mahasiswa yang awam, khususnya di bidang internet. Saya akan memberikan 3 tips bagaimana cara memastikan atau mengecek kualitas internet yang kalian pakai. Oke, mari kita ke bagaimana cara mengeceknya. Oke. Oke, untuk tips yang pertama dengan cara melakukan perintah ping ke alamat tujuan atau domain tujuan, kita coba akses ke common prompt dulu dengan cara mengklik start kemudian ketikkan cmd lalu oke. Nah, di sini untuk tampilan cmd-nya seperti ini atau common prompt-nya seperti ini. Oke. Langkah pertama yang perlu kalian pastikan atau tentukan yaitu kalian menginginkan untuk mengakses apa. Misalnya saya ingin mengakses YouTube atau Google. Coba kalian ketikkan dengan perintah ping. Ping kemudian diikuti dengan nama domain yang kalian akan akses. Misalnya saya mengakses www.google.com. Kemudian spasi minte. Lalu enter. Nah, di sini akan merespon seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menyetopnya bisa Ctrl C. Coba kita lihat. Di bagian sini ada untuk IP-nya, alamat IP tujuan, kemudian ada byte-nya 32 bit. Lalu di sini ada time. Yang perlu diperhatikan untuk mengecek suatu koneksi internet yaitu di time ini teman-teman. Kadang kualitas internet di tempat saya dengan kalian itu untuk time-nya pasti berbeda. Dan di sini rata-rata untuk koneksi di tempat saya ada di 27, 33, 25. Nah, selama masih di bawah 50, saya kira itu untuk koneksinya aman. Kita bisa melakukan browsing atau pencarian apapun di Google. Apabila lebih dari 50 atau lebih dari 100 untuk time-nya itu bisa kualitas internet kalian jelek ya atau lelet ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa diperhatikan juga di bawah perintah atau informasi reply ini. Di sini ada untuk send-nya itu 13. Artinya kita memastikan atau mengecek suatu ping ke Google itu selama 13 kali kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tergantung kita mengeceknya. Ini hasilnya 13. Ini untuk uploadnya, kemudian ini untuk downloadnya 13. Kemudian ini ada loss. Lossnya kosong, artinya tidak ada gangguan ketika kita mengetes ping. Apabila kualitas internet di teman-teman kalian terdapat loss ya, maka itu bisa dibilang kurang
stabil atau kurang bagus. Oke, itu tips yang pertama. Lanjut ke tips selanjutnya. Nah, di tips kali ini kita akan mengetes kualitas internet dengan cara speed test menggunakan Google Chrome bebas. Kalian menggunakan sesuai browser yang kalian punya. Saya menggunakan Chrome, Mozilla Chrome, Google Chrome. Saya akan buka terlebih dahulu untuk Google Chrome-nya. Kita coba untuk perbesar. Nah, di sini kalian tinggal search saja untuk keywordnya menggunakan speed test, kemudian enter. Nah, di sini ketika melakukan pencarian, mengetikkan pencarian speed test, kita paling utama di sini ada speed test by Ookla ya. Coba kita melakukan speed testnya menggunakan website ini. Kita tunggu hingga ada tombol go untuk melakukan speed test. Oke, di sini sudah muncul dan perlu diperhatikan teman-teman sebelum kita melakukan pengetesan speed test ya. Di sini terdapat ada provider ya teman-teman. Mendeteksi provider, dan untuk di tempat saya menggunakan internetnya Telkom, layanan broadband. Kemudian untuk IP publiknya sudah tertera juga. Nah, lalu untuk speed testnya, kemudian klik go. Kita lihat untuk hasil download dan uploadnya berapa. Seperti itu. Kita coba tunggu apakah layanan internet di tempat saya masih kuat untuk speed test. Nah, di sini perlu diperhatikan juga teman-teman, untuk downloadnya dapat segini ya, 3 MB. Kemudian di sini nih sudah tertera pingnya 19. Jadi artinya sesuai yang tadi saya sebutkan di tips pertama, itu untuk pingnya tidak melebihi dari 50. Masih di bawah 50, yaitu 19. Ini kurang lebih terbilang normal ketika browsing data ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk hasilnya downloadnya 7 MB dan uploadnya 2 MB. Saya kira cukup untuk bermain atau searching di Google berbagai informasi, dan kita bisa akses YouTube juga dengan bandwidth segini teman-teman. Oke, yang kedua itu. Kemudian ke tips berikutnya. Oke, tips berikutnya, tips yang terakhir, kita bisa menentukan kualitas internet dengan cara melakukan perintah threshold masih di command prompt. Kalian buka terlebih dahulu untuk command prompt-nya dengan cara mengetikkan cmd di start, kemudian enter. Lalu kita buka untuk command prompt-nya. Oke. Nah, kita akan melakukan atau mengetikkan perintah threshold. Thresh ya teman-teman. Kemudian disertakan dengan domain yang kalian akses atau kalian tuju. Saya untuk pengetesannya dengan cara mengetikkan Google, kemudian enter. Nah, secara otomatis di sini perintah threshold akan bekerja untuk melihat berapa hop atau berapa router kah yang dilewati ketika kita mengakses dari komputer klien menuju ke servernya Google. Kita coba lihat. Sambil menunggu threads ke Google, saya akan menambah lagi untuk threads-nya. Kita buka lagi CMD-nya atau command prompt-nya teman-teman. Sekarang saya akan nge-threads-nya ke YouTube ya. www.com, kemudian enter. Nah, perlu diperhatikan untuk
kenapa ketika kita melakukan perintah trace di sini ada alamat IP publiknya server Google ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk trace ke Google sudah berhasil, bahwa dari klien mengakses ke server Google itu ada 16 hoops ya teman-teman. Artinya kalau dilogikakan berarti kalian itu kalau semisal berangkat dari rumah ke tujuan itu pasti melewatin stopan ya teman-teman. Nah, stopannya itu sebagai satu hop. Jadi ketika di dalam trace route kita mengakses ke alamat tertentu, hopnya banyak, berarti itu adalah stopannya banyak. Diusahakan untuk kualitas internet bagus, memiliki hops yang sedikit ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih untuk mengetahuinya. Dan coba kita lihat di bawahnya itu saya nge-trace ke YouTube. Di sini hopnya cukup sedikit, 6. Artinya dari alamat tujuan atau klien ke server YouTube itu stopannya sedikit gitu kan, atau hopsnya sedikit. Nah, kemungkinan ini bisa disebut dengan cepat untuk mengakses ke YouTube. Oke, itu saja tips dan trik dari saya Sandi Susanto. Semoga dengan ketiga tips ini kalian bisa melakukan pengetesan internet di tempat kalian sendiri untuk memastikannya saja, dan bisa memilah-milih provider mana yang perlu kalian pakai di tempat kalian. Oke teman-teman, setelah kalian melihat 3 tips yang barusan saya sampaikan, bisa kalian coba di tempat kalian untuk mengetes kualitas internetnya. Apakah di tempat kalian kualitas internetnya dibilang baik atau tidak? Silahkan saja kalian praktekkan sendiri, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share apabila video ini bermanfaat dan teman kalian membutuhkannya juga. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Sandi Susanto. Oke, bye-bye.